Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas permasalahan tentang pengaruh penggunaan transportasi mahasiswa rumpun matematika terhadap ketersediaan lahan parkir di Fakultas MIPA. Saya sendiri, Ivan Fajri Nasrullah, dengan 3 digit NIM terakhir 026 dan kedua rekan saya. Saya Igi Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 001. Dan saya Yuni Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 036. Nah, jadi teman-teman, mengapa kita mengambil permasalahan tersebut? Karena pada akhir-akhir ini seringkali diperbincangkan tentang permasalahan lahan parkir, khususnya sendiri lahan parkir pada Fakultas MIPA. Lahan parkir yang terdapat pada Fakultas MIPA sering kali penuh dan tata letak kendaraan mahasiswa di Fakultas MIPA yang tidak beraturan. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mencari parkir, bahkan dari mereka ada yang juga terlambat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Di samping itu juga petugas parkir pada Fakultas MIPA seringkali mengalihkan parkir mahasiswa-mahasiswa ketika parkir sudah penuh dan dialihkan ke lahan parkir fakultas lain. Oleh karena itu, kami di sini mengadakan survei tentang pengaruh penggunaan transportasi mahasiswa rumpun matematika terhadap ketersediaan lahan parkir di Fakultas MIPA sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan ketersediaan lahan parkir di Fakultas MIPA? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, teman-teman, dalam rangka mendapatkan data dari mahasiswa rumpun matematika, kami mengadakan survei dengan 150 responden melalui Google Form yang telah kita bagikan. Nah, kami mengambil 3 program studi, yaitu pendidikan matematika dengan jumlah responden 75 orang, kemudian ada matematika murni dengan jumlah responden 45 orang, kemudian ada program studi penerapan dan modulasi itu ada 30 orang, yang dimana itu mencakup 3 angkatan, yaitu adalah angkatan 2021, 2022, dan 2023. Nah, teman-teman, di sini ada tabel angkatan 2021, teman-teman bisa lihat dulu. Nah, jadi untuk data program studi pendidikan matematika itu yang naik motor mahasiswanya ada 21 orang dan yang jalan kaki itu ada 4 orang. Kemudian yang kedua itu adalah prodi matematika murni, yang dimana mahasiswa yang menggunakan motor itu 12 orang dan yang jalan kaki itu 2 orang dan yang menggunakan transportasi lainnya itu ada 1 orang. Kemudian untuk prodi statistika terapan dan komputasi itu yang menggunakan motor itu adalah 8 orang, kemudian yang jalan kaki 2 orang, serta dari data-data tersebut dapat kita jumlahkan. Jadi yang naik motor itu ada 41, jalan kaki itu ada 8 orang, dan juga yang lainnya 1 orang. Itu dari angkatan 2021. Teman-teman juga bisa lihat bahwa ada diagram persentase dari angkatan 2021 yang dimana penggunaan motor itu lebih besar, paling besar jumlahnya, yaitu adalah 82%. Habis itu yang kedua itu ada jalan kaki dengan 16%, serta yang ketiga itu adalah lainnya, itu bisa menggunakan motor atau juga mahasiswa juga menggunakan berjalan kaki, itu adalah sebesar 2%. Nah, teman-teman, di samping ini teman-teman juga bisa lihat ini adalah tabel angkatan 2022 yang dimana kita peroleh dari program studi pendidikan matematika itu yang menggunakan motor itu adalah 14 orang, kemudian yang jalan kaki itu ada 11 orang, dan kemudian program studi matematika murni itu yang menggunakan motor ada 6 orang, kemudian yang jalan kaki itu ada 8 orang, dan yang menggunakan transportasi umum itu ada 1 orang. Dan yang ketiga dari angkatan 2022 itu adalah program studi statistika terapan dan komputasi yang dimana pengguna motor itu ada 5 mahasiswa, yang jalan kaki itu ada 4, dan yang menggunakan transportasi umum ada 1. Nah, jadi dapat kita jumlahkan dari angkatan 2022 yang menggunakan motor itu ada 25 orang, kemudian yang jalan kaki itu ada 23 orang,
dan yang menggunakan transportasi umum ada 2 orang. Dan berikut juga merupakan diagram persentase dari angkatan 2022. Jadi yang paling besar lagi ini itu adalah penggunaan motor, yaitu adalah sebesar 50%, kemudian diikuti oleh jalan kaki dengan jumlah persentase 46% dan transportasi umum sebanyak 4%. Kemudian tabel di samping ini merupakan tabel angkatan 2023 yang dimana ada 3 program studi. Yang pertama itu adalah pendidikan matematika dengan yang menggunakan motor itu ada 15 orang, kemudian yang jalan kaki itu 8 orang, yang terus menggunakan transportasi umum itu ada 2 orang, dan prodi matematika murni untuk yang menggunakan motor itu ada 9 orang, yang jalan kaki itu ada 5 orang, dan yang menggunakan transportasi umum ada 1 orang. Serta yang terakhir itu adalah prodi statistika terapan dan komputasi, yaitu mahasiswa yang menggunakan motor itu ada 6 orang, yang berjalan kaki ada 2 orang, kemudian ada yang menggunakan transportasi umum ada 1 orang. Nah, jadi dapat kita jumlahkan dari angkatan 2023 yang menggunakan motor itu ada 30 orang, kemudian yang jalan kaki ada 16 orang, dan juga yang menggunakan transportasi umum itu ada 4 orang. Nah, berikut ini juga merupakan tabel persentase dari angkatan 2023. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa yang paling banyak itu adalah penggunaan motor mahasiswa, yaitu adalah dengan jumlah persentase 60%, disusul dengan jalan kaki dengan persentase 32% dan juga transportasi umum dengan besar 8%. Nah, untuk selanjutnya itu adalah data keseluruhan. Jadi yang mencakup angkatan 2021, 2022 dan 2023. Nah, untuk angkatan 2021 itu yang menggunakan motor adalah 41 orang, yang jalan kaki itu ada 8 orang. Kemudian yang angkatan 2022 yang menggunakan motor itu ada 25, yang jalan kaki itu ada 23, dan yang menggunakan transportasi umum ada 2, serta yang menggunakan transportasi lainnya ada 1 orang. Kemudian dari angkatan 2023 itu yang menggunakan motor ada 30 orang, yang jalan kaki ada 16, dan juga yang menggunakan transportasi umum ada 4. Jadi dapat kita jumlahkan dari semua angkatan itu yang menggunakan motor itu adalah 96 orang, kemudian yang jalan kaki ada 47 orang, dan yang transportasi umum itu ada 6 orang, dan yang menggunakan transportasi lainnya ada 1 orang. Baik, selanjutnya ada penyajian data keseluruhan melalui diagram lingkaran seperti gambar di samping ini. Yang pertama ada motor. Banyak mahasiswa yang menggunakan motor adalah sebesar 64%. Bisa dilihat seperti gambar yang tertera pada diagram berwarna biru muda. Dan yang kedua ada jalan kaki. Banyak mahasiswa yang berjalan kaki adalah 31,3%. Bisa dilihat di diagram pada gambar warna biru muda. Dan yang ketiga ada transportasi umum. Banyak mahasiswa yang menggunakan alat transportasi umum seperti BRT, Gojek, Grab adalah sebesar 4%. Bisa dilihat pada diagram warna biru muda nomor 3. Dan yang terakhir, yang keempat lainnya, yaitu banyaknya mahasiswa yang berjalan kaki dan juga menggunakan motor adalah sebesar 0,67%. Bisa dilihat pada diagram yang berwarna hitam. Selanjutnya, tentang kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari data yang diperoleh berdasarkan survei, dapat kami simpulkan bahwa transportasi yang paling banyak digunakan mahasiswa rumput matematika adalah motor, yakni 96 mahasiswa dari total 150 mahasiswa atau sekitar 64%. Hal ini menandakan bahwa mayoritas mahasiswa rumput matematika menggunakan motor. Padahal masih ada rumput selain matematika seperti biologi, fisika, kimia, dan ilmu komputer, di mana mereka juga menggunakan motor untuk mobilitas ke kampus. Menurut data tahun lalu, kapasitas lahan parkir FMIPA hanya dapat menampung kurang lebih 1.200 kendaraan bermotor. Sementara untuk tahun 2023 ini, jumlah kendaraan yang terparkir melebihi kapasitas yang seharusnya, yakni sebesar 1.500 kendaraan. Melihat dari permasalahan tersebut, perlu adanya solusi baik dari pihak kampus maupun mahasiswa itu sendiri.
Dari data saran yang kami peroleh melalui survei pada Google Form, sebagian besar mahasiswa memberikan saran yang sama, yakni menambah atau memperluas lahan parkir. Perluasan atau penambahan itu dapat dilakukan dengan cara membuat lahan parkir bertingkat atau membuka lahan parkir baru. Selain itu, mahasiswa juga perlu memperhatikan saat memarkirkan kendaraannya, sehingga tidak memakan tempat dan mempermudah mahasiswa lain untuk mendapatkan lahan parkir. Sementara dari pihak kampus memberikan solusi sementara kepada mahasiswa untuk berangkat ke kampus dengan cara berboncengan dengan teman dan juga berjalan kaki. Bagi mahasiswa yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan kampus, hal ini dapat menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga parkiran di FMIPA tidak terlalu penuh dan mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh juga tidak kesulitan saat mencari parkir. Selain itu, perlu adanya tindak lanjut dari pihak kampus untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memperluas lahan parkir atau menambah lahan parkir baru. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.